Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan, jurusan pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang desain penelitian pengembangan atau metode penelitian. Dan pembelajaran pada saat ini adalah seperti hanya beda materi saja, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Anda mengetahui dan memahami metode penelitian dan pengembangan. Kedua, mengetahui ciri-ciri metode penelitian dan pengembangan. Kemudian Anda dapat menentukan permasalahan penelitian yang cocok untuk menggunakan metode penelitian pengembangan. Yang terakhir, ini Anda bisa merancang, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan dan penelitian pengembangan itu apa sih? Penelitian dan pengembangan itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan, ya. Jadi ini juga digunakan untuk proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi. Ini kata kuncinya. Mengembangkan artinya produk pembelajaran itu bisa instrumen penilaian hasil pembelajaran, bisa model pembelajaran, media pembelajaran itu ya. Masih banyak lagi. Jadi apabila Anda ingin mengembangkan itu, maka Anda bisa menggunakan metode ini. Ya. Itu dikembangkan, prosesnya melalui beberapa tahap nanti akan metode pengembangan dan penelitian dan pengembangan itu juga merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan suatu produk yang efektif yang berupa bahan-bahan pengajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Ya. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ini digunakan untuk kepentingan praktis, bukan untuk menguji teori, ya. Dimana produk pengembangan itu dikembangkan secara efektif, ya. Akan cocok atau apabila Anda mengendaki itu menggunakan penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan juga disebut sebagai suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk dan mengujinya efektivitasnya. Artinya bahwa setelah diuji efektivitasnya dan itu sudah dirasa cukup, baru dikembangkan, baru diproduksi secara massal supaya bisa digunakan. Tidak membuat, tapi juga ada prosesnya. Nah, ini yang agak lebih panjang ya, yaitu metode penelitian dan pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi produk, dan penyebaran. Nah ini sudah semakin jelas. Artinya bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan itu diawali dengan menganalisis kebutuhan
apa yang dibutuhkan pada proses pembelajaran itu. Setelah itu, setelah menemukan kebutuhannya apa, terus kemudian dikembangkan, ya, dikembangkan. Tentunya menggunakan referensi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu dievaluasi, bagaimana ini kira-kira pengembangannya. Nanti evaluasinya bisa menggunakan masukan dari yang akan menggunakan, juga bisa menggunakan ahli, ya. Terus kemudian direvisi dan diperbaiki lagi. Nah, setelah itu dirasa cukup, maka baru diproduksi secara besaran dan disebarluaskan atau diseminasikan, gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah langkah-langkahnya ini. Yang pertama itu saya mengenal bukunya Brock and Bogdan 1986. Karena pada disertasi saya menggunakan teori ini. Kemudian Sugiono pada 2009 ini membuat langkah-langkah penelitian itu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Apakah sekolah itu mempunyai potensi untuk mengembangkan sesuatu atau enggak? Yang kedua adalah mengumpulkan data. Data-data dari potensi dan masalah itu dikumpulkan. Setelah itu barulah dibuat desain awal. Desain awal produk itu, ya. Hanya saja adalah produk penilaian hasil pembelajaran praktek karawitan misalnya. Kemudian setelah itu divalidasi oleh yang sudah saya sebut tadi siapa? Itu adalah bisa teman yang akan menggunakan atau dari juga ahli. Itu bisa digunakan semuanya bisa agar desain itu baik. Kemudian revisi atas dasar masukan tadi itu direvisi. Misalnya, ini kalimat yang digunakan menimbulkan kerancuan, ya, harus diperjelas, ya, itu diganti. Nah, itu diuji coba lagi, apakah sudah sudah bagus atau belum. Kalau belum, diperbaiki lagi. Setelah itu diuji coba dalam skala yang lebih besar, yaitu misalnya 3 kelas atau berapa saat. Terus kemudian direvisi produk lagi, baru yang ke-10 itu produksi massal. Nah, artinya apa? Bahwa untuk penelitian pengembangan ini tidak langsung jadi, ya. Itu melalui beberapa proses, ya. Uji cobanya aja berapa kali, ya. Uji cobanya ada 2 kali, ya. 2 kali uji coba, ya. Ini biasanya uji coba skala kecil, ini terus yang ini adalah uji coba skala besar, kemudian baru diproduksi, terus kemudian direvisi lagi, baru diproduksi. Nah, itu ya. Nah, inilah kira-kira garis besar tentang proses pelaksanaan atau langkah-langkah metode penelitian pengembangan. Nah, bila disajikan di dalam bentuk kan adalah begini ini. Nah,
Ini potensinya apa, masalahnya apa. Dan di sini pengumpulan data, kemudian di sini desain produk, terus kemudian di sini validasi desain, revisi desain, ya, uji produk, revisi produk, kemudian uji pemakaian, ini potensi dan masalah, kemudian secara massal. Nah, ini bentuk laporannya juga berbeda dengan penelitian biasa. Di antaranya adalah dilampiri dengan produk yang dihasilkan. Berikut spesifikasi dan penjelasannya, ya. Hanya saja instrumen hasil penilaian, hasil pembelajaran praktek karawitan Jawa. Itu spesifikasinya apa? Ini penelitian ini baru digunakan untuk spesifikasi gending-gending yang dasar, misalnya uji cobanya di satu sekolah, begitu. Terus kemudian ini baru dilakukan sekali. Itu gunanya adalah untuk memberitahu kepada pembaca bahwa penelitian ini masih bisa dilanjutkan dan karena keterbatasan itu maka penelitian lain bisa mengembangkannya. Dan yang kedua adalah produk program multimedia pembelajaran dilampiri dengan keterangan konfigurasi komputer yang mendukung produk tersebut. Nah, ini jadi sudah lengkap ya, sudah lampirannya sudah lebih komplit lagi. Ya. Lampiran produk dalam bentuk buku dan diberikan penjelasan tentang keunggulan produk berdasarkan hasil uji coba serta cara mengoperasikannya. Nah, ini ya. Jadi produk itu diharapkan kalau atau hasil penelitian itu kalau dalam bentuk penelitian pengembangan ini harus jelas. Ini digunakan untuk siapa, karakteristiknya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana ya. Nah, laporannya itu harus lebih jelas daripada yang laporan yang metode yang lain. Nah, kira-kira sistematikanya seperti ini. Nama judul, lembar persetujuan, abstrak, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran. Lampiran ini salah satu contoh ya, mungkin seperti yang sudah saya bilang bahwa untuk setiap lembaga itu mempunyai karakter, biasanya disebut dengan gaya selingkung, gaya satu lingkungan gitu ya. Ya, kemudian bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, kemudian daftar istilah ya. Kemudian bab 2 adalah kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustakanya apa, hasilnya apa, kerangka pikirnya bagaimana, terus kemudian pernyataan penelitian. Saya jelaskan ya, karena kemarin sudah dibahas ini, maka silahkan Anda mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Metode penelitiannya adalah model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba. Ya, ini uji cobanya ada laporan tersendiri. Uji coba itu desain uji cobanya bagaimana, subjek cobanya bagaimana, objek uji cobanya gimana, jenis datanya, instrumen pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya. Ini dirinci ya. Hasilnya adalah ini deskripsi pengembangannya dan data uji cobanya, data deskripsi data uji coba para pakar. Nah, ini yang disebut ahli tadi. Deskripsi data uji coba perorangan. Nah, ini kelompok kecil yang tadi ya. Deskripsi data uji
kelompok kecil ya. Dan kemudian deskripsi data uji lapangan. Ini yang kelompok besar. Nah, sehingga yang di dalam analisis juga dijelaskan analisis data tentang tanggapan responden ya, aspek instruksionalnya, aspek isinya, tampilan, aspek pemrogramannya, kemudian revisi produk dan hasil revisi produk dan kajian produk akhir ya. Jadi ini adalah salah satu pola. Saya pikir ini pola yang sudah lengkap ya. Mungkin kalau yang S1 bisa lebih sederhana. Dan sekali lagi silahkan Anda mengikuti pola atau kerangka yang sudah ada di lembaga Anda masing-masing. Yaitu kesimpulan tentang produk, keterbatasan penelitian, saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk. Kemudian lebih lanjut, ya, tampilannya, instrumen, data, dan itu yang dapat Anda sampaikan ya. Sekali lagi saya beritahukan bahwa saya tidak bisa menyampaikan semuanya tentang tema-tema yang kita bahas itu, sehingga apabila Anda masih belum jelas, silahkan yang lain atau nanti kalau sudah saya terbit bisa dibaca lewat situ. Dan apabila Anda ingin bertanya, silahkan Anda menghubungi HP kami bertiga untuk menyampaikan permasalahan itu. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.